Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat muslim tentunya mengetahui tentang sosok yang bernama Dajjal. Ya, Dajjal merupakan manusia pendusta dan penebar fitnah yang lahir dari keturunan Yahudi. Dalam berbagai riwayat dijelaskan, jika Dajjal hampir dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Banyak yang menganggap bahwa Dajjal bukanlah seorang manusia, melainkan seorang jelmaan iblis ataupun jin. Akan tetapi, Dajjal nyatanya merupakan seorang manusia seperti halnya manusia yang lain. Dajjal memiliki kelebihan untuk melakukan tipu daya yang begitu dahsyat. Ajalnya pun telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Isa alaihissalam. Dajjal lahir di negeri Samira. Negeri ini berada di Palestina dan diketahui merupakan warisan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dajjal lahir dari keturunan pasangan Yahudi yang 31 tahun tidak dikaruniai seorang anak. Saat Dajjal lahir, ia merupakan bayi yang begitu menyengsarakan kedua orang tuanya. Seperti digambarkan Rasulullah, jika kedua orang tua Dajjal melewati pernikahan selama 31 tahun tanpa seorang anak pun. Setelah itu, kemudian lahirlah seorang anak, yakni Dajjal dengan kondisi mata yang buta sebelah. Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Orang tua Dajjal sendiri merupakan penyembahan berhala. Berhala yang disembah orang tua Dajjal berbentuk sapi betina. Ada yang menyebut, jika cikal bakal Dajjal lahir, menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya, kemunculan Dajjal di segitiga Bermuda. Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Kemudian, hal lainnya dalam buku dijelaskan, Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis yang laknat. Dan pada suatu ketika, suasana malam begitu menakutkan. Hembusan angin terjadi dengan diiringi hujan lebat. Saat itu, terdengar suara anak oleh orang tua Dajjal yang berasal dari patung sapi betina yang mereka sembah. Setan yang mengetahui keinginan dari pasangan tersebut untuk memiliki anak laki-laki, kemudian memanfaatkannya untuk menyesatkan. Setan memanfaatkan patung tersebut agar mereka menganggap patung itu bisa memberikan dan mengabulkan segala keinginannya. Setelah menjalankan tipu dayanya untuk meminta sesembahan kepada pasangan itu, waktu berjalan. Pasangan itu kemudian melahirkan seorang bayi. Namun kondisi bayi tersebut saat terlahir mengalami kecacatan pada kedua matanya. Bayi Dajjal hanya selalu tertidur siang dan malam. Bayi Dajjal juga tidak mau menyusu. Dan satu waktu, payudara dari ibu Dajjal mengalami pembengkakan hingga kemudian menimbulkan panas dan 2 bulan kemudian ibu Dajjal meninggal. Kesengsaraan berganti melanda ayahnya. 4 tahun kemudian, Dajjal hanya terus terdiam dan seringkali tidur sejak ia lahir. Pada suatu malam, bayi Dajjal bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapatkan anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya kemudian memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dipertemukanlah ayah Dajjal kepada hakim kota. Ayahnya kemudian dipaksa mengakui jika berita tersebut merupakan berita rekayasa. Namun ayahnya menolak. Hingga kemudian ia dipenjara dan disiksa hingga kemudian ia terpaksa menuruti permintaan hakim untuk berbohong. Ayah Dajjal kemudian diusir dengan penuh penderitaan hingga kemudian ia meninggal. Dajjal kemudian diambil dan dirawat oleh hakim. 1 tahun berada di dalam istana, negeri Samiri dilanda bencana yang dahsyat atas izin Allah. Allah kemudian menyuruh Jibril untuk menyelamatkan bayi Dajjal dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya.
Dajjal sepanjang hari sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah, yakni sebuah pulau yang terdampar ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jazazah yang bisa berbicara layaknya manusia. Untuk diketahui kisah Dajjal ini tidak ditemui dalam riwayat yang sahih. Adapun kebenaran kisahnya masih membutuhkan referensi yang sahih selain yang diceritakan oleh buku-buku. Akan tetapi, jika memang benar adanya, maka sebagai umat muslim memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi perlindungan sehingga bisa selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti.